Profesi pegawai negeri sipil masih menjadi impian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama oleh para calon mertua. Banyak faktor yang jadi alasan mengapa profesi ini begitu diidam-idamkan. Jaminan pekerjaan, jaminan hari tua, serta berbagai macam tunjangan adalah beberapa alasan mengapa setiap tahunnya jutaan orang rela berlomba-lomba mengikuti seleksi CPNS. Apa sebenarnya perbedaan antara ASN dengan PNS? Serta apa saja tunjangan yang mereka dapatkan saat bekerja? Welcome to Disruption ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli bebek di warung Pak Edi. Cakep. Membeli bebek di warung Pak Edi. Cakep. Welcome back to Disruption ID. Oke, selamat datang di channel yang kayaknya lumayan mengedukasi dan berisi. Dan buat lo yang belum subscribe nih, silakan klik tombol subscribe. Dan juga kalau lo suka sama konten-konten di video atau di channel ini, silakan like, comment, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pacar kalian, suami kalian, istri kalian. Ya pokoknya share dah gitu. Oke, di video kali ini kita kedatangan tamu spesial, orang super pinter ya, super smart. Amin. Ya di sini ada teman abang gue namanya Bob ya kan. Silakan Bang, perkenalin diri dulu Bang. Yes. Tadi si Ilham bilang gitu ya, nama gue Bob. Jadi secara garis besar gitu ya, pengalaman gue sebenarnya lebih ke arah konsultansi manajemen sih. Nah dengan kalau konteksnya sendiri, kalau sekarang kan kita ngomongin PNS atau ASN ya. Oke. Nah itu gue udah sekitar berapa ya, 4-5 tahun gitu lah berpengalaman sebagai konsultan buat pemerintahan. Khususnya kayak pemerintah pusat sih, lebih ke pemerintah pusat. Oke, lo berarti sempat berkarir di dunia konsultasi manajemen tadi ya? Yes. Oke, dan klien lo rata-rata ya dari ya tanda kutip pemerintah lah ya? Oke, kan gue di konten kali ini mau ngomongin terkait dengan PNS-an nih. Jadi apa namanya, profesi yang sangat diidam-idamkan oleh para calon mertua ya. Yang sangat bergengsi lah, profesi yang sangat bergengsi di Indonesia. Nah, terus latar belakangnya gue pingin tahu sebenarnya tunjangan-tunjangan yang ada yang diterima PNS itu sebenarnya itu dapat dari mana sih sebenarnya, angka sekian yang membuat banyak orang tertarik gitu untuk menjadi PNS. Nah, itu yang akan gue cari tahu nih dari Bang Bob nih. Oke. Yang pertama kan ada terminologi yang gue tahu sih kan PNS ya. Cuman kan beberapa waktu yang lalu lah atau gue baca-baca gitu kan kadang ada juga yang menyebut ASN gitu. ASN, PNS. Nah gue merasa itu sama aja. Tapi bener gak sih Bang? Atau ada beda atau gimana sih? Yes, kalau kita ngomongin PNS atau ASN ya tadi ya. Dari garis besar tuh kita bisa ngibaratin kalau secara orang awam itu ASN itu pegawai pemerintah. Oke. In general ya, secara umum ASN itu pegawai pemerintah, orang-orang yang bekerja di pemerintah. Bisa dalam posisi PNS yang tadi kita omongin ya, PNS ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Itu sih, itu dua jenisnya sih. Jadi kalau misalnya ditanya perbedaan ASN atau PNS itu apa, ya yang sekarang yang kerja di pemerintahan itu namanya ASN secara garis besar. Kalau kita ngomongin PNS, berarti kita ngomongin orang-orang yang masuk lewat CPNS. Oh, oke. Berarti cakupan si ASN ini lebih luas ya? Ya, betul. Oke, kalau BUMN nggak termasuk? Enggak dong. Oke. Kalau BUMN itu kan kasarannya kita ngomongin perusahaan. Kalau PNS itu atau ASN itu kita ngomongin kasarannya entitas yang membuat kebijakan gitu. Jadi beda, satunya ini nyari duit, satunya lagi ini adalah menjaga stabilitas dengan kebijakan itu. Oke. Kalau kementerian masuk berarti? Yes. Biasanya sih kalau pemerintah pusat ya, kita nge-refernya tuh ke LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Nah itu contohnya?
Banyak banget. Oh, oke. Banyak banget. Oh, salah satu contoh misalnya apa ya, Bappenas. Oh. Bappenas itu kan badan cuma dia biasanya ada garis miring gitu. Kementerian Perencanaan. Nah, itu garis miring Bappenas. Terus habis itu biasanya kayak BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, itu jadi sebenarnya LPNK sendiri itu mewakili bidang-bidang yang nggak ke-cover sama kementerian. Oke. Gitu. Kementerian kita banyak sih, cuma LPNK lebih banyak. Dan posisinya itu sebenarnya sama. Jadi kedudukannya sendiri itu LPNK dan kementerian itu sebenarnya kalau kita lihat secara awam ya itu 11-12 sih. Even kayak misal kepala LPNK atau kepala lembaga, kepala badan itu setingkat lah. Kasarannya setingkat menteri. Cuma secara kedudukan sendiri itu nggak beda jauh dengan kementerian sih. LPNK sama sih, hampir sama. Oke. Gitu. Termasuk pemerintah provinsi, kota, kabupaten gitu termasuk ASN tuh? Yes, benar. ASN juga. Cuma mereka beda ini. Kan karena dulu kan kita sempat ada kebijakan otonomi daerah ya. Oke. Nah itu jadi sekarang itu si Pemda sendiri itu mereka punya rencana sendiri dan pemerintah pusat punya rencana sendiri. Jadi kasarannya kalau di kita tuh di pemerintah pusat namanya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah itu biasanya dibikin 5 tahun, biasanya presiden baru tuh bikin tiap 5 tahun. Nah RPJMD itu yang daerah D-nya itu bedanya adalah mereka ngerujuk ke RPJMN itu. Cuma mereka dikasih kebebasan untuk menyusun rencana sesuai dengan daerah masing-masing lah ya. Yes. Oke. Gitu. Oke, sebelum bahas ke tunjangannya, kan kalau ASN sendiri gitu pasti ada jenjang-jenjang jabatannya gitu Bang. Itu boleh tolong dijelasin nggak? Jadi kalau secara garis besar ya, kita harus kayak bedain gitu. Ada beberapa kategori sih. Kayak gini misalnya kalau misalnya kita ngomongin jenisnya si PNS sendiri itu ada 2. Ada secara keahlian ya. Ada yang namanya jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Nah itu tadi kalau misalnya kita pengen tahu lebih jelasnya, kasarannya JFU itu mereka nggak ada label sih. Kasarannya kayak mereka mengerjakan kerjaan yang umum seperti administrasi gitu-gitu ya. Tata usaha. Nah kalau misalnya JFT itu bisa macam-macam, jenisnya banyak banget. Itu makanya yang nanti kita bakal omongin juga sih. Kenapa pemerintah sekarang tuh khususnya di PNS itu mengedepankan JFT buat semua lembaga kementerian lah atau LPNK. Soalnya itu tadi yang kita omongin, yang kita bakal omongin sih terkait dengan pemangkasan eselon 3 dan 4 sih. Oke, kan gue juga sering kayak denger temen gue ngomong eselon lah apalah itu. Nah cuman gue gak ngerti sih Bang, maksudnya eselon 1, 2, 3, 4 apa bedanya dan eselon itu apa gitu. Setahu gue kan kayak ada golongan 1, 2, 3, A, B atau apalah. Itu gimana sih Bang? Maksudnya secara simpelnya gimana gitu? Simpelnya itu bukan grading, job grading beda. Jadi itu untuk menentukan sebenarnya posisi struktural lalu di mana. Jadi kasarannya gini, untuk kalau misalnya di perusahaan, ini kita analogi perusahaan ya. Jadi kalau di perusahaan tuh ada namanya kepala seksi, terus habis itu ada ada manajer, ada bukan senior manager, ada CP, habis itu ada SPP, bla 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 itu. Nah ini ada, kalau misalnya kita sambungin tuh bisa. Jadi kayak kalau misalnya kepala seksi itu kan yang paling bawah biasanya, level supervisor. Nah itu kalau di pemerintahan eselon 4 biasanya. Oke. Itu di level subbag. Biasanya itu title-nya subbag, kepala subbagian. Nah kalau di pemerintah di atasnya lagi eselon 3 itu ya. Itu namanya kepala bagian biasanya. Tergantung nomenklatur ya. Jadi setiap LPNK ataupun kementerian tuh beda nomenklaturnya. Bisa jadi kalau misalnya eselon 3 itu di Kementerian A itu namanya subdirektorat gitu ya. Di LPNK satu lagi namanya itu kabak, kepala bagian. Okay. Nah itu beda sih, tergantung. Itu selanjutnya di eselon 2 itu udah masuk namanya pejabat tinggi negara. Jadi 2 ke atas itu udah pejabat tinggi negara.
Jadi di eselon 2 itu biasanya kepala biro, direktur, nah gitu. Nah di atasnya lagi dirjen. Eselon 1. Eselon 1. Kalau gubernur tuh bukan eselon ya? Bukan. Kan dipilihnya enggak, dia jadi ada jabatan karir sama jabatan apa ya kalau bilangnya politis lah. Jadi Dari pemilu gitu ya, yes. dipilih, oke. Jadi dia nggak masuk sih secara maksudnya dia secara background nggak masuk. Dia nggak masuk ke ASN itu, tapi dia jabatan di luar itu, bukan jabatan karir lah. Oke, berarti kalau gue boleh rangkum gitu ya, berarti eselon itu berarti mulai dari eselon 4 dan semakin kecil angkanya dari eselon 4 3 2 1 berarti semakin tinggi jabatannya gitu ya. Itu berarti mentok ke eselon 1 tuh, Bang. Iya. Dirjen, biasanya dirjen. Berarti dirjen pajak tuh eselon 1. Yes. Oke, terus gini sih, Bang. Kemarin juga gue ya sebelum mengundang lu sempat baca ada penghapusan eselon 3 dan 4 ya. Itu udah masih wacana atau udah terrealisasi dan backgroundnya kenapa gitu? Akhirnya diputuskan untuk menghapuskan posisi itu. Oke. Udah jalan. Udah jalan. Udah jalan. Jadi sebagian besar, gue nggak tahu ya update-nya sekarang. Cuma sebagian besar udah dipangkas 3-4 itu buat semua kementerian. Buat semua kementerian dan LPNK. Cuma itu de jure-nya ya kan, secara penampakannya emang pangkas gitu. Cuma aktualnya itu ada beberapa bagian yang masih menggunakan nomenklatur koordinator dan subkoordinator. Nah, itu yang pengganti. Secara de facto-nya ada yang menggantinya. Koordinator dan subkoordinator. Oh. Nggak ada bedanya dong harusnya? Nah itu ribet sih. itu bisa kita bisa ngobrol panjang. Cuma ya itu intinya sebenarnya secara de facto ada penggantinya. Dan kalau kita ngomongin eselonisasi emang udah nggak ada sebenarnya untuk di subkoordinator-koordinator itu. Cuma ya. Cuman masih terbawa dengan sebutan lama gitu ya. Yes, gitu. Nah kalau backgroundnya sendiri yaitu kalau kita ngomongin backgroundnya pemangkasan 3-4 itu kita ngerujuknya ke arah kebijakan nasional. Jadi kalau Ilham tahu kalau misalnya kita ngomongin ini kebijakan nasional gitu ya, kita tuh punya ada 5 arah strategis nasional kalau misalnya kita ngomongin RPJMN ya. Nah salah satunya itu adalah penyederhanaan birokrasi. Nah itu salah satu perwujudan sih kalau kata gue ya. Perwujudan gimana caranya nih dari yang dulu nih kita panjang banget nih dari 4 sampai 1 gitu. Kita mau nanya layanan A gitu. Harusnya dari eselon 4 lapor ke eselon 3, eselon 2, eselon 1 habis itu balik lagi. Kita mengangkat proses dua proses itu dari 2 ke 1 aja gitu. Nah, sebenarnya backgroundnya itu sih pemangkasan proses. Nah, aktualnya kita memang udah jalan banget sih. Udah oke banget maksudnya untuk semua kementerian dan lembaga itu udah di streamline untuk. Contoh ilustrasi gimana sih Bang? Maksudnya oke lah pemangkasan. Contoh yang kayak proses apa yang membuat itu jadi disimplifikasi gitu dengan adanya pemangkasannya. Iya, oke. Contoh aja deh, contoh ya. Satu. Kalau misalnya kita ngomongin perizinan. Oke. Nah, kalau perizinan taruhlah misal di Kementerian X perizinan itu diwakilkan dari seksi apa misalnya, seksi perizinan apa. Nah, itu harusnya surat masuk perizinan, nah mulai dari 4, ya kan? Nah eselon 4 bakal naikin ke 3, eselon 3. Habis itu dari eselon 3 naikin 2, naikin 1 baru balik lagi tuh. Itu lama banget kan, udah meninggal duluan kita gitu ya. Gitu. Nah itu aktualnya sekarang kita pengen misalnya, jadi yang ngurus itu adalah tenaga teknis. Nah untuk masalah approval ataupun perizinan dari yang diajukan itu langsung ke eselon 2 dan eselon 1. Nah praktisnya seperti itu sih. Oh, memangkas birokrasi ala-ala pemerintah lah ya. Terus yang kedua adalah masih terkait sih terkait dengan perubahan kasarannya itu.
rantai komando lah. Kasarannya gitu. Kalau misal kita ngomongin jadi kalau misal kita ngomongin teori organisasi gitu ya. Kalau misalnya di tentara misalnya gitu. Itu sangat struktural banget. Karena apa? Karena mereka kayak atasan ngomong ke bawahan harus oke, nggak boleh enggak kan. Nggak boleh komentar lah kasarannya gitu. Makanya mereka buat terstruktur supaya kayak chain of command-nya jelas gitu. Karena mereka selalu yes atau sesuai dengan arahan. Tapi kalau misal kita ngomongin organisasi umum ya, itu kan dinamikanya banyak terus habis itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah itu jadi secara umum tuh si jabatan tinggi ini, si eselon 2 atau eselon 1 itu pengen supaya arahan yang di atas itu langsung dikomunikasikan semua. Oke. Jadi kayak langsung lebar gitu. Jadi kayak kasarannya kayak zaman sekarang tuh kan startup gitu kan kasarnya gitu ya. Jadi dari bosnya langsung banyak orang gitu kan. Nah itu sebenarnya kayak nyontoh kayak gitu sih. Lebih ke arah kayak gimana caranya si paling atas ini udah ngarahin, gue pengen A, langsung kesebar semua. Oke. Kalau plus minusnya Bang, tadi kan positifnya kita tahu lah yang tadi chain of command-nya bisa lebih di expand lebih luas lagi, terus tadi pemangkasan birokrasi jadi lebih nggak bertingkat-tingkat gitu kan. Tapi ada negatifnya nggak Bang? Kalau kekurangannya sendiri mungkin secara teori ya. Jadi kalau misalnya kita tadi ngomongin kan langsung nih dari atasan yang paling tinggi langsung banyak. Nah ngaruhnya nanti di span of control-nya. Jadi ada batas di mana satu orang itu bisa ngontrol banyak orang. Nah, secara teori organisasi itu 8 sampai 12 orang lah kasarannya gitu. Untuk bisa kayak secara efektif memanage orang-orang ini gitu. Nah, itu salah satu kekurangannya sih. Dan juga implementasinya sendiri sih agak mungkin bukan sulit ya, tantangannya sih, karena kan kita tahu ya kultur pemerintah seperti apa gitu kan, bagaimana caranya mendorong si para PNS ini untuk langsung ngomong ke atas nih. Kan dulu kan struktur nih, gue ngomong ke kepala seksi aja nanti diterusin kok. Nah gimana cara kita kayak ngedorong orang-orang ini, ayo dong langsung ngomong. Itu susah banget loh. Karena kebudayaan kita tuh senioritas banget. Jadi kayak perlu ada perantara yang mengantarkan ke atas gitu sih. Iya, itu yang paling sulit. Masih segan-segan gitu ya. Oke. Terus kita ke menu utama deh, ke masalah tunjangan nih. Kita ke ASN, terus kan banyak tuh, misalkan kita tahu lah gaji pokoknya tuh nggak paling ya sekian juta. Terus tunjangannya kok bisa banyak banget gitu Bang, bisa mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari gaji pokoknya. Sedangkan kalau misalkan di compare ke kalian yang kerja di karyawan swasta gitu ya, itu kan paling gaji pokoknya sekian juta, paling tunjangannya apa sih? Kadang bisa jadi nggak dapat tunjangan gitu kan. Jadi benar-benar perbedaannya di situ sih yang membuat orang mengincar PNS kan karena tunjangannya gitu. Nah, boleh dijelasin Bang? Tunjangan ya. Ini menarik sih karena kayak kalau jujur aja tunjangan PNS tuh banyak banget. Tunjangan kinerja salah satu. Cuma sekedar informasi, tunjangan kinerja emang porsinya paling tinggi. Porsinya paling tinggi. Nggak bisa dibandingkan dengan gaji pokok, enggak. Terus selain tunjangan kinerja ada tunjangan istri atau suami gitu. Terus bisa tunjangan anak, ada tunjangan makan. Ya itulah beberapa sih salah satunya. Cuma ya yang bulknya sendiri itu tunjangan kinerja sih. Nah tunjangan kinerja ini konsepnya seperti apa sih? Nah tunjangan kinerja itu hasilnya sebenarnya dari evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu apa sih? Evaluasi jabatan itu kasarannya kayak si orang kasarannya HR lah kasarannya gitu. Orang HR-nya itu ngenilai nih seberapa besar pengaruh jabatan ini
untuk gue ngasih kinerja sekian lah gitu lah, duit kinerja sekian gitu. Oke, evaluasi kinerja lah ya. Yes, benar, evaluasi kinerja. Nah itu macam-macam faktornya. Nah bisa jadi faktor resiko, bisa jadi impact dari pekerjaannya, bisa jadi dari posisinya. Nah tapi secara kasarannya kita bisa ngelihat sih, lihat mudah sih. Biasanya yang paling gede itu ngaruhnya adalah dari level dari strukturnya itu sendiri, grade-nya dia. Jadi ada grading sih. Dia itu punya grading kalau di pemerintahan. Nah, kalau grade dari grade 1 sampai 4. Beda ya, bukan eselon ya, grade 1 sampai 4. Ya, di grade 1 ada ABC, 2 ada BCD gitu. Nah, itu masing-masing beda. Nah, range-nya itu lumayan gede dari 4 juta sampai mungkin 100 juta. Dan range itu beda-beda tiap kementerian. Oke. Beda-beda. Jadi nggak saklek. Yang paling pengaruhi adalah besaran indeks besaran rupiah. Nah, itu apa sih? Jadi asarannya pengali lah. Jadi kalau misalnya kinerja kita ini awam aja ya, 80% misalnya. Nah, pengalinya berapa sih? Okay. Nah, itu indeks besaran rupiah. Nah, itu ditentukan sama Kementerian Keuangan. Nah, itu faktornya banyak. Salah satunya UMR gitu-gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin tunjangan kinerja untuk tadi kan gue bilang ada 2 faktor ya, ada IDRP, maksudnya faktor besar gitu ya. Kan sebenarnya banyak faktornya. Indeks besaran rupiah sama satu lagi capaian reformasi birokrasi. Nah, capaian reformasi birokrasi apa ya? Ntar dulu deh, gue ngomongin reformasi birokrasi dulu. Jadi kan tadi kan sempat diutarain juga tuh kalau misalnya di RPJMN tuh salah satu arah kebijakannya presiden kita itu adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, itu realnya apa sih? Jadi di pemerintah tuh ada instrumen dari dari Menpan RB, sorry. Menpan RB itu bikin roadmap. Dalam roadmap ini di tahun 2024 itu kita harus mencapai sekian. Misalnya dari aspek birokrasi, misalnya organisasi ataupun dari proses bisnis dan bla bla bla. Nah, jadi ada nilainya tuh. Ntar dinilai sebenarnya sama Menpan RB dinilai gitu. Nah, capaian reformasi birokrasi ini yang bakal merefleksikan seberapa besar sih tunjangan kinerja yang didapatkan dari suatu kementerian atau lembaga gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalau kita ngomongin secara garis besar ya, Kementerian Keuangan itu paling tinggi. Kan tahu kan, Kementerian Keuangan paling tinggi karena capaian reformasi birokrasinya paling tinggi. Jadi ada gradingnya. Dia tuh grade A. Grade A, B, C, D deh. Nah, kalau misal kita udah sampai grade A, tunjangan kinerja organisasi itu udah 100%. Okay. Jadi dia ngomongin persen gitu. Jadi ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 70%. Nah, itu macam-macam tergantung kementeriannya capaian seperti apa. Nah, sempat kemarin juga sempat kerja juga di salah satu kementerian juga. Nah, itu kita berhasil nge-push mereka, bukan nge-push sih, kayak nolong mereka untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi mereka. Itu terkait KPI mereka sih. Nah, itu bisa ningkatin dari 60% jadi 70% untuk tunjangan kinerja mereka. Itu sangat gede sih. Dan itu sangat ngaruh banget sih sama take home pay mereka itu sangat ngaruh banget. Makanya kayak mereka sangat senang gitu sih. Pas kita berhasil gini dengan dengan kerjaan yang kita buat gitu ya, terus habis itu di raise dengan dari Menpan RB itu mereka senang banget sih. Itu karena yang ngaruh banget. Bayangin aja dari 60% jadi 70% gitu kasarannya. Itu naik 10% lah kasaran gitu. Itu sih. Oke, kan tadi ada 2 faktor dalam menentukan tunjangan kinerja dan itu faktornya semua ASN tuh sama atau ada beberapa mungkin faktor yang di custom berbeda untuk setiap lembaga gitu. Sama. Jadi satu berlaku umum gitu ya? Yes, sama. Oke.
Oh berarti ada juga yang gradingnya kecil, jadinya tunjangan kinerjanya ya compare dari yang grade A tadi berarti lebih dikit namanya dapat tunjangan kinerjanya. Oke, kalau itu kan itu dilakukan per lembaga atau per individu juga ada assessment-nya? Individu juga ada assessment. Oh. Individu juga ada. Cuma ya itu itu sekarang lagi pengen di-improve sih. Setahu gue ya ini sekarang lagi pengen di-improve. Jadi kasarannya kalau misalnya kita evaluasi suatu jabatan kan sebenarnya nilainya pasti segitu-gitu aja kan, karena emang resiko dan expected impact-nya juga sama gitu. Cuma kalau misal kita ngomongin penilaian individu, kita ngomongin istilahnya namanya SKP, sasaran kerja pegawai. Nah itu salah satu faktor sih. Jadi kalau misalnya biasanya ya kan kalau misalnya di perusahaan itu kita ngomongin ada capaian perusahaan nih, habis itu ada capaian individu. Yeah, nah sama 11-12 sebenarnya. Cuma ini salah satu faktor yang paling ngaruh juga sebenarnya adalah kehadiran. Kehadiran juga. Kehadiran. Oh. Sangat ngaruh, jadi absen. Oh kan itu tugas utama ASN. Ya. Oke. Jadi kalau di swasta mungkin itu mempengaruhi ke bonus kali ya. Yes. Nah kalau ini kan ke tunjangan juga. Kalau tunjangan itu dievaluasi per tahun apa per berapa periode, Bang? Tergantung perusahaan. Tergantung kementerian atau lembaganya. Oh gitu, nggak seragam 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Oh. Tergantung. Terus triggernya apa? Minimal setahun sekali sih. Bisa lebih 6 bulan sekali begitu bisa. Tergantung. Nggak ada itu. Oke, sekarang kita tahu tunjangan kinerja itu, tapi rata-rata Bang pasti di atas gaji pokoknya ya. Pasti kan? Pasti. Oke, pastilah. Oke, katakan misalkan nih Bang gajinya 4 juta gitu, gaji pokoknya. Oke, tunjangan lainnya itu tunjangan kinerja itu tadi pengalinya gaji pokok atau gaji pokok dan lain-lainnya itu ditambahkan? Yes, jadi ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan suami istri, ada tunjangan yaitu yang diterima itu ditotalin jadi yang itu THP yang lu dapat itu. Oke, kita tahu lah berarti kan dapat take home pay yang lumayan lah ya sebagai PNS, dan memang nggak salah tuh para calon mertua gitu ya untuk memilih calon menantunya adalah berprofesi PNS gitu. Nah tapi sekarang kita kan para pembayar pajak ya Bang ya, maksudnya kan gaji mereka kan dari keringet kita juga kan. Sebagian dari keringet kita kan jadi gaji mereka nih. Nah itu sebenarnya dengan adanya tunjangan kinerja ini apa ya, ada pengaruhnya nggak sih Bang terhadap otomatis ke kinerja mereka gitu. Kalau ditarik lebih besar lagi, ini sesuai dengan ngomongnya gimana Bang ya? Oke, intinya berarti ada hubungannya nggak tuh tunjangan kinerja itu terhadap, nggak tahu ya Bang ya, mungkin ke kehidupan kita sehari-hari tuh jadi pelayanannya jadi lebih baik, atau terkait dengan pembangunan nasional jadi lebih cepat atau apalah secara makronya dan ke kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya ada impact-nya nggak sih? Yes, kalau ini ya dari pribadi gue aja, ini opini lah ya. Ya opini aja ya. Kalau misalnya menurut gue sedikit impact-nya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin kerjaan pembangunan nasional, kita tuh ngomongin kerjaan buat kita semua gitu. Jadi yang kontribusi nggak hanya ASN dong, tapi semua segenap masyarakat Indonesia juga berpartisipasi. Nah perannya apa sih gitu ya? Nah perannya apa, kita ngasih misalnya kita udah menggaji ASN dengan sebagian dari pajak kita gitu. Nah itu mereka melalui yang paling impact sebenarnya adalah kebijakan yang efektif buat membuat mungkin lah misalnya kalau salah satu contoh kayak ekonomi lebih kondusif gitu kan, atau mungkin ada program-program ekonomi yang mungkin bisa lebih menolong segmen-segmen tertentu yang bisa
meningkatkan taraf hidup orang banyak lah kasarannya gitu. Nah itu sih. Nah kalau misalnya kita ngomongin cara garis besar gitu ya, itu agak panjang sih kalau misalnya kita ngomongin pembangunan nasional nih. Nah, pembangunan nasional itu pasti disebarin gitu. Jadi mereka punya KPI sih. Mereka punya KPI banyak. Kalau misalnya pengen lihat itu di RPJMN, ada dokumen RPJMN, bisa Google. Nah itu KPI-nya banyak. Dan itu bakal didistribusiin di setiap kementerian dan lembaga. Itu udah pasti. Nah itu bakal turun lagi tuh ke dirjen-dirjennya, ke direktur-direkturnya sampai bawah. Nah itu bakal disebarkan lagi ke PNS-PNS di bawahnya. Nah itu bakal ngaruh kasarannya kontribusi individu dari si ASN ini, supaya gimana caranya supaya mereka mendukung pembangunan nasional sih kasarnya gitu. Cuma ya itu tadi kalau misalnya kita mau ngelihat gitu ya, apa sih peran pemerintah gitu ya dalam pembangunan ini, itu satu paling utama itu adalah kebijakan sih. Kebijakan bagaimana mereka membuat sektor-sektor tersebut itu kondusif untuk misalnya bisnis ataupun misalnya infrastruktur gitu ya buat pembangunan. Itu yang pertama sih. Yang kedua itu pelaksana. Jadi kalau misalnya kita lihat tugas dan fungsi kementerian lembaga itu nggak hanya bikin kebijakan coy, tapi dia melaksanakan juga. Nah maksudnya konteks melaksanakannya apa? Mereka juga melaksanakan kebijakan itu. Jadi kalau misalnya mereka misalnya Kementerian Pertanian gitu ya, kita bakal sekarang bakal fokus sama padi. Mereka juga ngelakuin nih, nggak hanya kayak ngomong ke orang doang, bikin padi dong. Mereka juga ada, tapi walaupun porsinya emang dikit banget, padinya pemerintah dikit banget. Jadi kayak nggak bisa kita. Jadi ada dua bagian. Satu kita sebagai pelaksana porsinya pemerintah. Satu lagi adalah porsinya masyarakat nih. Gimana caranya kita ngajak nih, ayo dong masyarakat, kita lagi pengen maju di bagian ini gitu. Sarannya gitu sih. Oke, dengan penjelasan lu barusan Bang. Sebenarnya lu merasa, ya ini opini aja sih. Tunjangan kinerja yang ada sekarang itu terlalu berlebihan atau emang porsinya udah pas, atau justru sebenarnya masih kecil, itu harusnya bisa lebih gede lagi? Kalau ngomongin gede atau kecil tuh relatif sih, ya kan. Nah, kalau misal kita ngomongin rentang tadi gitu ya, untuk misalnya kayak pejabat tinggi negara, kenapa kok tinggi banget gitu ya, kan pejabat pelayan masyarakat yang mungkin kalau misalnya kita dari sisi sudut pandang masyarakat mungkin seperti itu. Cuma kalau kita ngelihat tanggung jawab mereka gitu ya, kalau mungkin kita ngomong satu dirjen di salah satu kementerian, misalnya ngomongin misalnya ngomongin kementerian bidang misalnya pertanian atau keuangan lah misalnya gitu, dia jadi misalnya salah satu pejabat dirjen misalnya, mereka kan nggak hanya ngomongin masalah satu kota doang, tapi ngomongin satu Indonesia. Mereka bertanggung jawab terhadap misalnya Kementerian Pertanian ada dirjen misalnya tanaman pangan gitu, mereka bertanggung jawab loh sama tanaman pangan, produksi padi di Indonesia. Kalau misalnya nggak nyampe target, mereka tanggung jawab sama itu gitu. Kayak menurut gue maksudnya kita harus berimbang sih. Kalau misalnya kita ngomongin satu direktur di perusahaan, mereka tanggung jawab kan sama sesuatu yang di bidangnya dia. Tapi cuma cakupannya perusahaan. Tapi ini kita ngomongin satu Indonesia, yang mana itu udah gede banget sih. Nah itu sih kalau menurut gue tanggung jawabnya di situ. Sama ya dua lagi sih. Yang kedua ini kayak lebih ke arah kayak lo menghindari sesuatu yang lo nggak mau terjadi, lebih ke sana kayak tahu kayak misal korupsi bla 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 itu salah satunya ya. Gue nggak ngomong ini alasan utama ya, cuma salah satu alasan kenapa pegawai pemerintah itu korupsi adalah yaitu tadi yang mereka dapat tuh nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah itu mungkin sih beberapa yang mungkin menurut gue yang bikin yang mereka dapat itu pantas sih. Oke. Tapi kalau pejabat ASN atau ASN lah yang korupsi berarti kurang dong Bang, kan banyak yang korupsi sekarang. Iya, tapi kan gue nggak bilang itu satu-satunya alasan kan. Kan alasannya banyak, bisa jadi
tuntutan banyak ya kan, padahal gajinya seharusnya cukup-cukup aja kalau bisa level segitu. Oke. Ya mungkin masuk akal kali sih. Maksudnya misalnya direktur perusahaan gitu ya, gaji 100, 200 gitu kan. Itu ngurusin satu perusahaan doang. Tapi kalau ini ngurusin satu Indonesia, gajinya sekitaran itu ya masih pantas-pantas aja kan. Iya. Ya maksudnya logikanya di situ sih. Oke, terima kasih Bang Bob atas penjelasan dari terkait dengan per ASN-an dan pertunjang-tunjangan ini Bang. Semoga menjawab ke rasa ingin tahu para viewers Disruption ID nih. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian, dan kalau kalian apa yang sebelumnya berpikir dan menyaksikan bahwa ASN tuh nggak kerja atau cuman absen doang, ya itu nggak tahu deh. Itu tergantung orangnya masing-masing kan. Tapi tunjangan kinerja ini dibuat nggak cuma berdasarkan absensi, tapi juga ada faktor-faktor lainnya yang udah dijelasin sama Bang Bob gitu. Semoga kedepannya ASN ini lebih apa ya, lebih bisa touch lagi ke masyarakat ya, nggak cuman apa ya, kita mungkin kalau sekarang ya paling ngurus KTP, KK atau lain-lainnya, tapi mungkin bisa lebih apa ya, lebih touch lagi ke kehidupan masyarakat lebih luas lagi gitu. Dan jadi pembangunan nasional lebih baik lagi dan maju ke depannya. Oke. Terima kasih, dan kalau kalian suka sama video ini silakan komen, like, share, dan jangan lupa kalau lagi-lagi nih kalau belum subscribe deh buruan ya kan. Oke, sekian, nggak ada pantun di akhir. Oke, bye bye.